Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jelita Cornelia Sinta. Di sini saya akan membuat sebuah video tentang data panel menggunakan eViews. Di mana yang pertama-tama kita search terlebih dahulu, kita cari datanya. Di sini dapat kita lihat pengertian dari data panel, di mana data panel adalah kumpulan data yang merupakan gabungan dari data time series atau runtun waktu dan data cross-section atau lintas sektor atau potongan melintang. Di mana contoh yang saya ambil adalah pengaruh IPM terhadap harapan lama sekolah dan indeks kesehatan di Provinsi Jambi pada tahun 2019 sampai 2022. Di sini saya sudah menentukan data time series-nya yaitu tahun 2019 sampai 2022. Sedangkan data cross-section-nya IPM, LM, IK di 8 kabupaten atau kota di Provinsi Jambi. Dapat kita lihat di sini, saya sudah membuat beberapa hipotesis. Yang pertama, HO harapan lama sekolah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi apabila probabilitas lebih besar dari 0,05. HA harapan lama sekolah atau HLS berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05. Yang kedua yaitu HO, indeks kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi apabila probabilitas lebih besar dari 0,05. HA, indeks kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hipotesis yang terakhir yaitu HO harapan lama sekolah dan indeks kesehatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi apabila probabilitas lebih besar dari 0,05. HA harapan lama sekolah dan indeks kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi apabila probabilitas lebih kecil dari 0,05. Di sini dapat kita lihat di mana indeks pembangunan manusia atau IPM sebagai Y, harapan lama sekolah sebagai X1-nya, dan indeks kesehatan sebagai X2-nya. Di sini dapat kita lihat data dari BPS Provinsi Jambi dari tahun 2019 sampai 2022. Ini sudah terdapat kabupatennya atau kota, tahunnya, IPM-nya, HLS-nya, dan IK-nya. Di sini kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang metode analisis data panel. Analisis pemilihan model. Dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu antara lain yang pertama Common Effect Model atau CEM, yang kedua Fixed Effect Model atau FEM, yang ketiga Random Effect Model atau REM. Yang pertama yaitu uji CO, di mana uji CO ini digunakan untuk membandingkan atau memilih mana yang terbaik antara CEM dan FEM. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas atau P untuk cross-section F. Sini dapat dilihat jika P lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah Common Effect Model. Sedangkan jika P-nya lebih kecil dari 0,05, maka model yang terpilih adalah Fixed Effect Model. Pertama, kita langsung ke uji CO-nya terlebih dahulu. Pertama, kita buka eViews-nya. Di sini saya menggunakan eViews 12.
Sini kita klik OK, kemudian kita klik Open, kita buka datanya yang sudah kita simpan melalui Excel. Nah, di sini kita next. Di sini tipe datanya itu karakter, next. Jika data teman-teman semuanya sudah benar, maka di sini akan otomatis berganti menjadi kabupaten atau kota sebagai cross section, tahun menjadi data seriesnya. Kita klik finish, kita klik yes. Kemudian cara yang pertama yaitu dengan menentukan chain-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita kontrol terlebih dahulu Y-nya, kemudian pilih X1, kemudian pilih X2. Kemudian kita klik kanan, open. Setelah itu kita klik equation. Kemudian pindahkan konstanta C-nya ke depan supaya persamaannya dengan yang di atas sama. Kemudian kita pilih panel option, kita pilih none atau common effect, kemudian kita klik OK. Kita geser terlebih dahulu, kemudian kita simpan. Cara menyimpannya yaitu klik freeze, klik title, kita simpan chain. Oke, ini kita minimize dan ini kita close. Klik yes. Setelah chain-nya sudah dapat tadi, sekarang kita menentukan frame-nya. Sama seperti tadi, kita blok dulu, kemudian kita klik kanan, kemudian open expression. Sini kita pindahkan lagi konstantanya ke depan. Kemudian kita klik panel option, kemudian kita klik fixed karena kita mau menentukan fixed. Nah, sudah dapat, kemudian kita geser, kita simpan sama seperti tadi, price, title, kita klik pen, klik OK. Ini kita minimize. Kemudian teman-teman, karena chain dan frame-nya sudah dapat, maka kita akan menentukan uji show-nya. Kita pilih view, kita pilih fixed atau random effect testing, kita pilih yang pertama yaitu fixed effect. Lalu di sini sudah keluar uji show-nya. Langsung kita copy terlebih dahulu, kita pindahkan, kita klik copy terlebih dahulu, kita pindahkan ke Word. Jadi di sini sudah saya buat kesimpulannya, itu berdasarkan tabel uji show kedua nilai probabilitas cross section F dan T-square yaitu 0,2783 yang lebih besar dari alfa 0,05 sehingga menolak hipotesis pertama atau HO1, sehingga menunjukkan bahwa model terbaik yang digunakan adalah model dengan menggunakan common effect model.
berdasarkan hasil uji Zhou yang menolak hipotesis pertama, maka pengujian data berlanjut ke uji Hausman. Lanjutnya teman-teman, di sini kita akan beralih yang kedua, yaitu uji Hausman, di mana uji Hausman dilakukan untuk membandingkan atau memilih model yang terbaik antara fixed effect model dengan random effect model. Pengambilan keputusan dengan melihat nilai probabilitas atau P untuk cross section random. Jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka model yang digunakan adalah fixed effect model. Sedangkan jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka model yang terpilih adalah random effect model. Langsung saja kita ke uji Hausman-nya. Kita buka Eviews, ini kita simpan terlebih dahulu. Sama seperti yang tadi, ini kita buat uji. Oke, ini kita minimize, dan ini kita close. Kemudian kita blok variabel Y, X1, X2, klik open, kemudian klik equation, kita pindahkan variabelnya ke depan, kemudian kita pilih panel action, kita pilih random, kita klik OK. Kemudian masuk ke View, kita pilih Fixed Random Effect, Fixed Random Effect Testing. Kemudian kita pilih yang ketiga, yaitu Random Effect. Sini sudah dapat. Kemudian kita pindahkan seperti yang tadi. Kita pindahkan ke Word-nya. Nah, di sini sudah dapat teman-teman. Maka kesimpulannya yaitu berdasarkan tabel uji Hausman, nilai dari probability cross section random yaitu 0,0507, yaitu lebih besar dari alfa 0,05. Sehingga menolak hipotesis nol, sehingga menunjukkan bahwa model yang coba digunakan adalah model dengan menggunakan metode random effect model. Selanjutnya kita masuk ke uji LM atau Lagrange multiplier. Untuk mengetahui model random effect lebih baik daripada metode common effect, dan juga digunakan untuk memastikan model hasil fixed effect dan random effect yang tidak konsisten pada pengujian sebelumnya. Ini kita simpan terlebih dahulu.
5 title, kemudian ini uji ini kita close. Pertama kita blok Y, X1 dan X2-nya. Kita klik kanan, sama seperti tadi, pilih equation, pindahkan konstantanya ke depan, pindahkan, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik View, kemudian Fixed atau Random Effect Testing. Kita pilih yang kedua, Lagrange Multiplier. Maka datanya sudah dapat, maka langsung kita copy saja. Ctrl C, kita copy ke Word-nya ya teman-teman. Berdasarkan tabel LM, nilai probabilitas Bayes-Pagan atau BP yaitu ini teman-teman 0,0776. 0,0776 yang lebih besar dari 0,05 sehingga menerima hipotesis 0. Sehingga model yang terbaik digunakan adalah model dengan metode Random Common Effect Model. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik. Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi klasik. Dengan keuangan regresi data panel, maka implikasinya tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel. Berarti kita tidak perlu melakukan pengujian asumsi klasik dalam model data panel. Langsung saja kita ke hasil model Common Effect Model, yaitu uji parsial untuk uji T-nya. Pertama kita buka dulu yang tadi yaitu Common Effect Model. Sepertinya yang Common Effect Model tadi tidak tersimpan ya teman-teman. Ini kita save terlebih dahulu. LM Lagrange Multiplier. Minimize. Close. Sini kita sama seperti tadi blok Y, X1 dan X2-nya. Kita klik open. Kita pilih expression. Kita pindahkan konstantanya ke depan. Pilih panel option. Kita pilih yang random. Klik OK. Kemudian di sini
Kita copy lagi semuanya ya. Kita pindahkan ke Word-nya. Dapat dilihat X1 itu memiliki nilai T statistik sebesar, bisa kita lihat di sini, X1-nya yaitu 1, yaitu sebesar 4,427738. Empat koma 427738. Dan nilai probabilitasnya yaitu 0,0008. Yang artinya lebih kecil dari 0,05. Artinya HO ditolak dan HA1 diterima. Kesimpulannya, HRS tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi pada tahun 2019 sampai 2022. Kemudian, X2-nya dapat kita lihat lagi. X2-nya nilai T statistik sebesar 0,031237. 031 0,031237 dan nilai P-nya sebesar 0,9756 yang artinya lebih besar dari 0,05. Artinya HO2 diterima dan HA2 ditolak. Kesimpulannya, IK atau X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM di Provinsi Jambi tahun 2019 sampai 2022. Selanjutnya nilai uji F-nya. Kita buka dulu F-nya. Di sini kita copy yang ini. Kemudian kita pindahkan ke Word. Dapat kita lihat dari probabilitas F statistik kita copy ulang. Kita masuk ke Word.
Sini juga terdapat dari probabilitas F statistik sama dengan kita masukkan nilai F statistiknya sebesar sebesar 1,81905, di mana hasilnya lebih besar dari 0,05. Artinya ada pengaruh HLS dan IPA secara bersamaan terhadap IPN Provinsi Jambi pada tahun 2019 sampai 2022. Maaf, di sini nilai F statistiknya koma 819905. Selanjutnya kita masuk ke koefisien determinasi. Diketahui nilai adjusted R-square sebesar atau R-nya 0,593645. Maka disimpulkan tidak ada pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu hasil persamaan regresi pada random effect model. Berdasarkan hasil analisis model regresi data panel dengan menggunakan uji Chow, diperoleh model terbaik yaitu common effect model yang disajikan pada persamaan. Kita masukkan nilai konstantanya tadi yaitu J, X1 dan X2-nya. Dapat kita lihat pada tabel yang di sini ya teman-teman. Dapat kita lihat di sini yaitu C-nya minus 21,87,9, X1-nya 1,27396 dan X2-nya sebesar 0,003599. Kita masukkan ke hasil persamaannya teman-teman. Itu di sini tadi minus 21,88,479, X1-nya sebesar 1,273096 dan X2-nya sebesar
0,003599. Oke, langsung saja di sini kita bulatkan saja ya, minus 218, sini 1,27, dan di sini sebesar 0,003. Kemudian kita masukkan di sini nilai konstanta atau C itu sebesar min 218, yang artinya dapat dipastikan bahwa jika variabel independen naik satu satuan secara rata, maka variabel dependen juga ikut naik sebesar min 218. Kedua yaitu nilai koefisien X1 sebesar 1,27, yang artinya dapat dipastikan bahwa jika variabel X1 meningkat, maka variabel Y juga akan ikut naik sebesar 1,27. Yang ketiga yaitu jika koefisien X2 sebesar 0,003, yang artinya dapat dipastikan bahwa jika variabel X2 meningkat, maka variabel Y juga akan ikut naik sebesar 0,003. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai data panel yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.